Definisi komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah gabungan antara dua atau lebih fungsi membentuk fungsi baru. Pada komposisi fungsi, terjadi proses substitusi suatu fungsi ke dalam fungsi yang lain. Jika suatu fungsi f(x) sama dengan y, di mana x sama dengan gx, maka f(x) sama dengan f(gx). Jadi, jika ada tiga komponen seperti ini, jika x adalah daerah asal, direlasikan menuju daerah hasil dengan fungsi gx, kemudian daerah hasil ini menjadi daerah asal yang baru yang direlasikan ke daerah hasil yang baru dengan fungsi f(x), maka sama saja dengan relasi daerah asal yang lama menuju daerah hasil yang kedua dengan fungsi f(gx). Jadi dari diagram di atas menunjukkan relasi x dari daerah asal menuju daerah hasil gx. Selanjutnya berlanjut relasi dari daerah asal yang baru gx menuju daerah hasil berikutnya yaitu fx. Jadi g adalah fungsi dari x atau gx dan f adalah fungsi dari gx atau fgx. X sebagai input atau masukan untuk disubstitusikan ke fungsi G, menghasilkan outputnya adalah Gx, yang kemudian menjadi input kedua untuk disubstitusikan ke fungsi F, menghasilkan outputnya yaitu Fx. Jika X-nya sama dengan 3, kemudian disubstitusikan ke fungsi Gx sama dengan X ditambah 2, maka sama dengan 3 ditambah 2. Jadi G3 sama dengan 5. Untuk kemudian disubstitusikan ke fungsi Fx sama dengan 5x dikurang 1. Jadi F5 sama dengan 5 dikali 5, yaitu 25, kemudian dikurang 1 sama dengan 24. Jadi F5-nya adalah 24. F5 dihasilkan dari Fg3. Jadi 5 dihasilkan dari G3. Sehingga dengan demikian Fg3 sama dengan 24. Notasi komposisi fungsi. Notasi komposisi fungsi seperti yang tertulis ini dibaca F bundaran Gx sama dengan Fgx. Itu artinya fungsi G ada di dalam fungsi F. Jadi untuk G bundaran Fx sama dengan Gfx, artinya adalah fungsi F ada di dalam fungsi G. Untuk G bundaran Hx sama denganGhx, artinya fungsi H ada di dalam fungsi G. Untuk H bundaran Gx sama dengan Hgx, artinya adalah fungsi G ada di dalam fungsi H. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 berikut ini. Jika Fx sama dengan 2x ditambah 1, dan Gx sama dengan x dikurang 5, maka kita akan mencari F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Nah, yang pertama kita akan mencari F bundaran Gx, di mana fungsi dari F ini adalah 2x ditambah 1. F bundaran Gx artinya fungsi G ada di dalam fungsi F.
Karena fungsi f adalah sama dengan 2x ditambah 1, maka itu artinya adalah 2gx ditambah 1. Nah, karena gx-nya adalah x dikurang 5, maka untuk 2gx ditambah 1 menjadi 2 dikali x dikurang 5, kemudian ditambah 1. 2 kali x sama dengan 2x, sedangkan 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10, kemudian ditambah 1, maka menjadi 2x dikurang 9. Nah, sekarang kita perhatikan untuk menyelesaikan soal G bundaran fx. Karena G bundaran fx ini artinya fungsi f ada di dalam fungsi G, maka terlebih dahulu kita perhatikan fungsi gx-nya. Fungsi gx itu adalah sama dengan x dikurang 5. Itu artinya x-nya itu adalah sebagai fx, maka sama dengan fx dikurang 5. Karena fx-nya adalah 2x ditambah 1, maka menjadi 2x ditambah 1 kemudian dikurang 5, sama dengan 2x dikurang 4. Contoh yang kedua, jika fx-nya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 10, dan gx sama dengan x ditambah 2, maka f bundaran gx itu berapa? Atau G bundaran fx-nya itu berapa? Nah, sekarang kita akan mencari dulu f bundaran gx. Itu artinya fungsi G ada di dalam fungsi f. Nah, maka kita tulis terlebih dahulu fungsi dari f, yaitu fungsi dari fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 10. Maka x-nya ini kita substitusi dengan gx menjadi gx pangkat 2 ditambah 2 kali gx dikurang 10. Nah, karena gx adalah x ditambah 2, jika dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah x ditambah 2 dikali x ditambah 2. X dikali X itu adalah X pangkat 2. X dikali 2, 2X, ditambah 2 dikali X, 2X, maka menjadi 4X. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, maka ini nanti kita substitusikan GX pangkat 2 dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Sedangkan untuk 2GX, itu artinya 2 dikali X ditambah 2. Karena GX adalah X ditambah 2, maka menjadi sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini untuk kemudian disubstitusikan ke 2GX. Maka untuk selanjutnya menjadi X ditambah 2 dikuadratkan, ditambah 2 dikali X tambah 2 dikurang 10 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Kita tulis di sini. Kemudian ditambah dengan 2X ditambah 4. Kita tulis di sini. Kemudian dikurang dengan 10. Nah, jika suku-suku yang sejenis dijumlahkan, maka menjadi X pangkat 2. Di sini 4X dan 2X menjadi 6X. Kemudian 4 dan negatif 10 ditambah 4, maka menjadi negatif 2. Soal nomor 2, untuk G bundaran fx sama dengan, jadi yang kita tulis adalah untuk Gx-nya. Gx-nya adalah X ditambah 2, X ditambah 2, maka karena G bundaran fx artinya f di dalam fungsi G, jadi fungsi f ada di dalam fungsi G, maka x-nya ini disubstitusi dengan
fx. Karena ditambah 2, maka ditambah 2. Nah, untuk fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 10, kita substitusikan di sini menjadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 10, untuk kemudian ditambah dengan 2, maka hasilnya x pangkat 2, 2x, negatif 10 ditambah 2, negatif 8. Jadi, G bundaran fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8. Sifat-sifat komposisi fungsi. Jika fx sama dengan 2x ditambah 1, gx sama dengan x dikurang 5, hx sama dengan 5x, dan ix sama dengan x, maka untuk f bundaran gx sama dengan 2x dikurang 9. Untuk G bundaran fx sama dengan 2x dikurang 4. Untuk G bundaran hx sama dengan 5x dikurang 5. Untuk f bundaran G, kemudian bundaran hx, itu artinya f bundaran G kita cari terlebih dahulu, dan hasilnya adalah 2x dikurang 9, berarti fungsi h ini ada di dalam fungsi f bundaran G. Maka sama dengan 2 dikali hx dikurang 9, karena hx adalah 5x, maka 2 dikali 5x dikurang 9 sama dengan 10x dikurang 9. Sedangkan untuk f bundaran dari G bundaran hx, maka terlebih dahulu kita mencari G bundaran hx. G bundaran hx adalah 5x dikurang 5. Artinya G bundaran hx ini ada di dalam fungsi f. Karena fx sama dengan 2x ditambah 1, maka 2 dikali GHX ditambah 1. GHX itu adalah G bundaran H, yaitu 5X dikurang 5. Dikali 2 berarti 10X dikurang 10. Karena ditambah 1, maka menjadi 10X dikurang 9. Untuk F bundaran IX, itu artinya fungsi I, yaitu X ini ada di dalam fungsi F. Jadi karena X disubstitusikan ke 2X ditambah 1, hasilnya tetap 2X ditambah 1. Begitu pula untuk I bundaran Fx, itu artinya fungsi F ada di dalam fungsi I. Jadi 2X ditambah 1 ini kita substitusikan ke X, maka hasilnya juga sama dengan 2X ditambah 1. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata F bundaran GX hasilnya 2X dikurang 9. Untuk G bundaran Fx hasilnya 2X dikurang 4, ternyata tidak sama. Jadi, F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, artinya tidak berlaku sifat komutatif. Untuk F bundaran G, kemudian bundaran Hx, menghasilkan 10X dikurang 9. Sedangkan untuk F bundaran dari G bundaran Hx, itu hasilnya juga 10X dikurang 9. Ini berarti berlaku sifat asosiatif. Perhatikan di sini bahwa F bundaran IX hasilnya sama juga dengan I bundaran Fx, dan ternyata hasilnya sama dengan Fx itu sendiri. Jadi ini berlaku sifat identitas. Mari berlatih. Untuk nomor 1, fungsi dari f dipetakan ke R
dan G juga dipetakan ke R, di mana fx sama dengan x ditambah 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Tentukan f bundaran gx. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa f bundaran gx itu artinya fungsi g ada di dalam fungsi f. Maka kita terlebih dahulu menulis fungsi fx sama dengan x ditambah 3. Jadi f bundaran gx itu artinya fungsi g ada di dalam fungsi f. Maka kita terlebih dahulu menulis untuk fx sama dengan x ditambah 3. Karena gx itu adalah x pangkat 2 ditambah 1, maka f dari x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x ditambah 3. Nah, kemudian kita substitusi x-nya dengan x pangkat 2 ditambah 1, maka menjadi x pangkat 2 ditambah 1, kemudian ditambah dengan 3, hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 4. Soal nomor 2, fungsi dari f dipetakan ke R dan G dipetakan ke R, di mana fx sama dengan x ditambah 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Tentukan G bundaran fx. Nah, untuk G bundaran fx itu artinya gfx berarti f ada di dalam fungsi g. Jadi karena fx itu adalah x ditambah 3 ada di dalam fungsi g, ditulis dengan g x ditambah 3 sama dengan fungsi g-nya adalah x pangkat 2 ditambah 1. Berarti x-nya ini kita substitusi dengan x ditambah 3. Jadi sama dengan x ditambah 3 pangkat 2 ditambah dengan 1. X pangkat 3, x tambah 3 dipangkatkan dengan 2, sama dengan x dikali x, jadi x pangkat 2, x dikali 3 menjadi 3x, 3 dikali x menjadi 3x, jadi menjadi 6x. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9, maka ditulis dengan x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 9. Kemudian ditambah dengan 1, maka hasilnya menjadi 10. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 10. Nomor 3, fungsi-fungsi f, g, dan h adalah pemetaan dari R dengan fx sama dengan x ditambah 1, gx sama dengan x ditambah 2, dan hx sama dengan x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Tentukan f bundaran kemudian g bundaran hx. Pada kasus ini kita terlebih dahulu mencari g bundaran hx. Jadi g bundaran hx itu artinya sama dengan g hx. Untuk g hx itu berarti h ada di dalam fungsi g. Jadi untuk g hx kita tuliskan dengan g karena hanya atau hx-nya adalah x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Maka kita tulis dengan karena hx sama dengan x pangkat 2 dikurang x ditambah 1, maka ditulis dengan g x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Karena fungsi gx itu adalah x ditambah 2, maka x pangkat 2 dikurang x ditambah 1 ditambah 2. Jadi sama dengan x pangkat 2 dikurang x, 1 ditambah 2 berarti ditambah 3. Kemudian kita akan mencari f, g, hx. Jadi g, hx ini ada di dalam fungsi f.
fungsi f itu adalah x ditambah 1, jadi f dari GHX hasilnya adalah x pangkat 2 dikurang x ditambah 3. Jadi ini ada di dalam fungsi f. Nah, fungsi f sendiri adalah x ditambah 1, maka x pangkat 2 dikurang x ditambah 3 ini ditambah dengan 1, sama dengan x pangkat 2 dikurang x ditambah 4. Soal nomor 4, fungsi-fungsi f, g, dan h adalah pemetaan dari R dengan fx sama dengan x ditambah 1, gx sama dengan x ditambah 2, dan hx sama dengan x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Tentukan f bundaran g, bundaran hx. Nah, terlebih dahulu kita mencari untuk f bundaran g dulu. Jadi f bundaran gx sama dengan f gx. Itu artinya fungsi g ada di dalam fungsi f. Fungsi g sendiri adalah x ditambah 2, maka ini menjadi f dari x ditambah 2. Jadi untuk f gx sama dengan f x ditambah 2. Fx-nya itu sendiri adalah x ditambah 1. Maka untuk x ditambah 1 kita tuliskan x ditambah 2 ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1, 3, maka menjadi x ditambah 3. Nah, sekarang kita akan mencari f gx kemudian bundaran h. Maka artinya h atau fungsi h ada di dalam fungsi f bundaran g atau di dalam fungsi f gx. Jadi untuk fungsi h atau hx ini adalah x pangkat 2 dikurang x ditambah 1 ini ada di dalam fungsi f gx. Jadi x-nya ini kita substitusi dengan x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Karena di sini ditambah 3, maka ditambah 3. Nah, hasilnya sama dengan, tetap ini x pangkat 2, negatif x tetap, hanya 1 dengan 3 dijumlahkan menjadi 4, sehingga hasilnya x pangkat 2 dikurang x ditambah 4. Soal yang kelima, diketahui fungsi f dipetakan ke R, g dipetakan ke R, dengan gx sama dengan 3x ditambah 7, dan g bundaran fx sama dengan 15x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 19. Tentukan fx-nya. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu untuk g bundaran fx, atau ditulis dengan g fx. Untuk g fx, jadi g bundaran fx itu adalah 15x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 19. Sedangkan untuk 3x ditambah 7, kita substitusikan x-nya dengan fx. Menjadi 3fx ditambah 7. Jadi persamaannya menjadi 3fx ditambah 7 sama dengan 15x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 19. Nah, 7 dapat dipindah ke kanan, ruas kanan menjadi negatif 7, sehingga 19 dikurang 7 sama dengan 12. Nah, ini kita tuliskan dengan 3fx sama dengan 15x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 12. Nah, 3 kita pindah ke kanan menjadi pembagi, sehingga semuanya ini dibagi dengan 3. Hasilnya menjadi fx sama dengan 15 dibagi 3, 5. Karena di sini 15x pangkat 2, maka menjadi 5x pangkat 2. 6 dibagi 3, 2. Karena di sini negatif 6x, maka menjadi negatif 2x. 12 dibagi 3, 4. Maka hasilnya untuk fx sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4.